Tim Gugus Percepatan Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kendali Bupati Epi Tahun kini tengah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk di masa tanggap darurat penyebaran wabah COVID-19. Hal ini disampaikan Bupati Epi Tahun usai menghadiri komunikasi sosial percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang diinisiasi Kodim 1621 Timor Tengah Selatan di Aula Makodim setempat Senin 18 Mei 2020. Menurut Bupati Epi Tahun, tim gugus COVID-19 tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa terus bersinergi melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Epi Tahun menegaskan, tim gugus COVID-19 Kabupaten TTS kini tengah mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk penyebaran wabah COVID-19. Di antaranya, memaksimalkan pemanfaatan lokasi karantina, menambah jumlah personil untuk melakukan tracking dan rapid test jika eskalasi wabah COVID-19 meningkat, serta yang paling terburuk adalah mempersiapkan lokasi pemakaman bagi warga yang meninggal karena wabah COVID-19. Pertama mengenai karantina mandiri yang harus segera difungsikan, tetapi juga masih ada pembenahan-pembenahan. Pembenahan-pembenahan termasuk ruangan dan juga fasilitas yang dibutuhkan di sana. Dan juga tempat untuk rencana pemakaman. Memang kita tidak mengharapkan yang terdelay, tetapi sebagai manusia kita antisipasi. Karena sesuai dengan protokol kesehatan bahwa apabila ada yang meninggal itu paling lama 4 jam. Nah, kalau paling lama 4 jam kita belum siapkan, membutuhkan waktu terus. Di sana harus dibangun tempat untuk mandi, ada kamar mandi dan juga air yang harus mengalir. Itu membutuhkan waktu paling ini mungkin 3 hari, paling cepat 3 hari. Dan karena lokasi itu baru dan setahu saya bahwa di sana lokasinya tanah, lokasi tanah jalan tanah itu berisiko sekali. Sehingga tadi sudah kami pastikan dan teman-teman besok akan bergerak ke sana sekaligus dengan persiapan gedung-gedung yang ada di sini untuk isolasi atau karantina nanti. Dan juga ada peningkatan eskalasi ini, peningkatan ini juga sudah diantisipasi. Teman-teman dari Dinas sudah antisipasi dengan ada rapid, ada swab, sehingga sejak ini kalau terjadi peningkatan atau eskalasi peningkatan yang cukup signifikan itu sudah diantisipasi. Wakil Ketua 1 Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Timor Tengah Selatan yang juga Dandim 1621 Timor Tengah Selatan Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo menjelaskan, tim gugus COVID-19 tingkat Kabupaten TTS tetap membangun sinergisitas kerjasama tim lewat komunikasi dan koordinasi, serta langkah percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah kabupaten setempat. Sampai saat ini, lanjut Dandim Kurniawan, tim gugus masih mengedepankan langkah persuasif berupa edukasi sosialisasi, diantaranya mengajak dan menghimbau masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan penertiban terhadap berbagai pihak yang dianggap tidak mentaati protokol kesehatan COVID-19 pada masa tanggap darurat ini. Melaksanakan edukasi kepada masyarakat, kita tetap melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan arahan dari Ketua Gugus Tugas maupun dari Komando Atas untuk membantu pemerintah daerah mengatasi COVID di wilayah kita. Tetap kita laksanakan sosialisasi di masyarakat setiap hari, dan di daerah kota yang sudah positif ini juga kita laksanakan berbagai macam kegiatan. Patroli bersama, penyemprotan juga tetap berjalan beberapa waktu yang lalu, dan setiap hari batu putih di pos-pos sampai dengan desa, sampai dengan kecamatan, pasti ada Babinsa tetap melaksanakan tugasnya. Sementara Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Arya Sandi SIK sebelumnya kepada wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, dengan peningkatan status zona merah COVID-19 di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat terkait kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebenarnya untuk proses edukasi sudah dari sejak awal kita laksanakan ya. Sosialisasi, lalu kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, tidak berkumpul dan segala macam.
Tentunya dengan adanya peningkatan status ini menjadi zona merah, ini lebih kita perketat lagi, terutama berkenaan dengan kepatuhan dan ketertiban masyarakat untuk sama-sama ikut berpartisipasi dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Jadi bukan hanya kita kemudian men-screening orang yang dari luar datang, namun masyarakat kita sendiri yang berada di dalam kota Solo ini dan sekitarnya ini yang perlu lebih ketat lagi kita sosialisasi, kita awasi, biar mereka bisa tertib sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan protokol kesehatan. Termasuk pengetatan di pintu batas Batu Putih. Kalau itu tetap dilaksanakan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan yang masuk, orang-orang yang masuk, dan disinfektan tetap, karena seperti kita ketahui Kupang juga termasuk merah gitu ya, kabupaten juga sama, sehingga tetap kita melaksanakan antisipasi orang yang dari luar dan orang yang dari dalam kota Solo ini sendiri. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.